Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini dengan NIM S10322011057 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Program PPAPK. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai lembaga legislatif. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang ada di sebuah negara. Lembaga legislatif juga merupakan lembaga legislator, yang berarti jika lembaga ini dijalankan oleh DPD, DPR, dan MPR. Di negara Indonesia, lembaga legislatif adalah DPR, DPD, dan MPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Adapun anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. DPR sendiri berkedudukan di pusat, dan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD provinsi, dan untuk yang berada di tingkat kota atau kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten kota. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan 5 tahun. DPD adalah lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu. DPD memiliki jumlah yang tidak sama di setiap provinsi, tetapi paling banyak 4 orang dan memiliki masa jabatan yaitu 5 tahun. Sedangkan MPR adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dalam pemilu. Adapun masa jabatan anggotanya adalah 5 tahun. Sebelum amandemen Undang-Undang 1945, MPR adalah lembaga-lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi di negara. Tetapi setelah amandemen, lembaga tertinggi sudah dihapuskan dan diganti dengan lembaga negara. Tugas dari lembaga legislatif DPD, DPR, dan MPR. Yang pertama adalah tugas lembaga DPD, yaitu yang pertama mengajukan rancangan undang-undang yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah serta bertugas dan mengawasi pelaksanaannya. 2. Memberikan pertimbangan kepada kepala negara yaitu presiden terkait undang-undang, RUU, APBN. Yang ketiga, memeriksa hasil keuangan negara dari pihak BPK. Yang keempat atau yang terakhir adalah memberikan pertimbangan kepada DPR yang memilih BPK. Selanjutnya adalah tugas dari DPR. Yang pertama adalah memegang kekuasaan dalam hal pembentukan undang-undang dasar. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada kepala negara yaitu presiden terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh presiden sebelumnya sebagai ganti dari undang-undang. Yang ketiga adalah pemberian persetujuan kepada kepala negara untuk menyatakan perang, berdamai, menyatakan persetujuan untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Yang keempat adalah memberikan pertimbangan kepada presiden tentang pengangkatan duta serta penempatan duta negara lain. Bertugas memberikan amnesti serta abolisi rancangan undang-undang APBN. Yang kelima adalah memberikan hasil pemeriksaan keuangan negara dari pihak BPK. Yang keenam, memilih langsung anggota BPK. Yang ketujuh adalah memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang sudah diluluskan oleh Komisi Yudisial. Yang kedelapan adalah memberikan persetujuan kepada presiden tentang pengangkatan dan juga persetujuan tentang pemberhentian anggota yudisial. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah bertugas mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Yang terakhir adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang terakhir adalah tugas dari MPR. Yang pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden pada masa jabatannya sesuai dengan undang-undang. Yang keempat adalah bertugas dalam mengusulkan pemberhentian presiden serta wakil presiden. Maka ini adalah penjelasan singkat mengenai lembaga legislatif yang dapat saya jabarkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.